내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpacker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaman Sari dengan NIM 123150029 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, program studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata ruang kantor dan lingkungan kantor. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah perencanaan dan pengaturan letak, perabot, peralatan, serta bagian-bagian kerja dalam suatu ruang kantor. Agar apa? Agar mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja. Kemudian ada tujuan tata ruang kantor. Tujuan tata ruang kantor ini yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua yaitu mempermudah arus kerja dan komunikasi, dan yang ketiga yaitu untuk memberikan kenyamanan bagi karyawan. Yang keempat, menghemat penggunaan ruang dan biaya. Yang kelima yaitu untuk mendukung pengawasan dan koordinasi antar bagian. Kemudian ada prinsip tata ruang kantor. Prinsip tata ruang kantor yaitu ada fleksibilitas, mudah diubah sesuai kebutuhan. Ada efisiensi untuk meminimalisir waktu dan tenaga. Ada sirkulasi yaitu untuk memudahkan pergerakan orang dan dokumen. Ada juga pencahayaan dan ventilasi untuk memberikan kenyamanan kerja. Ada keamanan dan privasi untuk melindungi data dan keterangan kerja. Dan yang kelima yaitu ada keindahan, estetika. Untuk apa? Untuk menunjang semangat kerja. Kemudian ada juga jenis tata ruang kantor. Jenis tata ruang kantor ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka ini tidak banyak sekat, cocok untuk kerja tim. Kelebihannya mudah diawasi, hemat ruang, dan kekurangannya yaitu kurang privasi, terlalu berisik. Yang kedua yaitu tata ruang tertutup. Banyak ruang pribadi atau bilik. Kelebihannya itu privasi ruang, dan kekurangannya itu kurang fleksibel dan biayanya juga tinggi. Yang ketiga yaitu tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka ini gabungan terbuka dan tertutup, mengakomodasikan kerja tim dan individu. 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 베이스. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan, yang kedua teknologi yang digunakan, yang ketiga jenis peralatan kantor, yang keempat jumlah pegawai, dan yang terakhir itu ada anggaran yang bisa kepentingan. Di sini ada lingkungan kerja kantor. Yang dimaksud dengan lingkungan kerja kantor adalah suasana dan kondisi fisik serta non-fisik di tempat kerja yang keputusan dan kesejahteraan karyawan. Lalu di sini terdapat faktor-faktor lingkungan kerja kantor. Yang pertama itu ada fisik, pencahayaan suhu, kebersihan dan kenyamanan ruang kerja kantor. Yang kedua ada sosial, hubungan antar karyawan, komunikasi dan kerjasama tim. Yang ketiga psikologis, stres, motivasi dan kepuasan kerja. Yang terakhir itu ada organisasi, struktur, kebijakan, dan prosedur kerja. Baik, sekian penjelasan dari saya. 보다와의 스텝 파이프 펴진 내 블랙탑 프로젝트만 내
C. Anggrini dengan NIM 123-15174. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Disimak ya teman-teman. Dampak lingkungan kerja kantor sangat luas, mencakup baik aspek positif maupun negatif. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kreativitas karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan semangat kerja, memicu stres, dan bahkan menyebabkan turnover karyawan. Dampak positif lingkungan kerja kantor: peningkatan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan mendukung dapat meningkatkan semangat kerja, konsentrasi, dan produktivitas. Peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang positif dapat membuat karyawan merasa dihargai, diakui, dan didukung, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Peningkatan keterlibatan dan retensi karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan dan yang lebih kuat pada karyawan, sehingga mengurangi turnover. Peningkatan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat membantu mencegah stres, kelelahan, dan penyakit terkait kerja. Peningkatan kualitas kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat membantu karyawan fokus pada pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif lingkungan kerja kantor. Penurunan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang tidak nyaman, kotor, atau tidak aman dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan semangat kerja yang pada giliran menurunkan kinerja. Pemicu stres dan masalah kesehatan. Lingkungan kerja yang negatif seperti kekacauan, kebisingan, atau paparan zat berbahaya dapat memicu stres, kelelahan, dan masalah kesehatan lainnya. Peningkatan turnover karyawan. Lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman, tidak dihargai, dan bahkan tidak aman, sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk mencari pekerjaan lain. Gangguan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang buruk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, fisik, dan emosional karyawan. Peningkatan absensi dan kehadiran. Lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan karyawan sering sakit atau tidak datang tepat waktu, sehingga mengganggu produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan lingkungan kerja kantor, fokus pada komunikasi yang baik, menciptakan suasana nyaman, memberikan dukungan karyawan, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Selain itu juga, perhatikan juga kebersihan, pencahayaan, dan fasilitas pendukung. Komunikasi yang baik. Yang pertama ada buka dan transparan. Dorong komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan, serta karyawannya juga. Yang kedua, saling mendengarkan. Berikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka. Yang ketiga, feedback konstruktif. Berikan feedback secara teratur dan konstruktif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Yang kelima, sistem komunikasi yang efektif. Gunakan sistem komunikasi yang efektif secara rapat, email, atau aplikasi kolaborasi untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tata ruang dan lingkungan kerja kantor yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta kinerja karyawan. Penataan ruang yang efektif mendukung arus kerja, komunikasi, dan koordinasi. Sementara lingkungan kerja yang positif baik secara fisik, sosial, maupun psikologis mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kombinasi keduanya menciptakan tempat kerja yang ideal bagi keberhasilan organisasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.